Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita melakukan praktikum online lagi. Kita sekarang memasuki modul keempat, yaitu kondisi if atau decision making. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama, mahasiswa mengerti sintaks operator dengan kondisi pada Python. Yang kedua, mahasiswa mengerti konsep setiap pengkondisian seperti if, else, dan elif. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan operator ke dalam program, baik menggunakan IDE maupun aplikasi builder lainnya. Untuk dasar teorinya, yang pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah antisipasi kondisi yang terjadi selama pelaksanaan program dan tindakan tertentu yang diambil sesuai dengan kondisi tertentu. Struktur keputusan mengevaluasi beberapa ekspresi yang menghasilkan true atau false sebagai hasilnya. Anda perlu menentukan tindakan mana yang harus diambil dan pernyataan mana yang harus dijalankan jika hasilnya true atau false maupun sebaliknya. Pernyataan berkondisi digunakan untuk membuat alur program agar menjadi lebih efektif dan relevan terhadap permasalahan yang ada. Bahasa pemrograman Python mengasumsikan nilai bukan nol atau non-zero dan bukan null atau non-null sebagai true dan nilai nol atau zero atau null sebagai nilai false. Bahasa pemrograman Python menyediakan jenis pernyataan pengambilan keputusan sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel 2.1. Yang pertama ada operator if statement. Ini pernyataan if yang terdiri dari ekspresi boolean yang diikuti oleh satu atau lebih pernyataan. Yang kedua ada if else statement. Pernyataan if dapat diikuti oleh pernyataan else opsional yang dijalankan ketika ekspresi boolean false. Yang ketiga, nested if statement. Ini pengertiannya Anda dapat menggunakan satu pernyataan if atau else if di dalam pernyataan if atau else if lainnya. Berikut ini adalah bentuk umum dari struktur pengambilan keputusan yang umumnya ditemukan di sebagian besar bahasa pemrograman. Jadi, ini adalah condition. Dan bila kondisinya ini adalah benar, maka conditional code, jadi dia menuju ke sini, lalu ini keputusan. Namun, jika kondisinya salah atau false, jadi kondisi langsung ke pengambilan keputusan. Yang kedua, if statement. Pernyataan if mirip dengan bahasa lain. Pernyataan if berisi ekspresi logis yang digunakan untuk membandingkan data dan keputusan dibuat berdasarkan hasil perbandingan. Ini contohnya untuk sintaksnya, if expression titik 2, lalu ganti baris statement ini dalam kurung S. Jika ekspresi boolean bernilai true, maka blok pernyataan di dalam pernyataan if akan dieksekusi. Dalam Python, pernyataan dalam blok diidentifikasi secara seragam setelah simbol dalam kurung titik 2 ya. Jika ekspresi boolean bernilai false, maka set kode pertama setelah akhir blok dieksekusi. Alur diagram if statement ini dapat kita lihat pada gambar 2.2 ya. Jadi ini sebuah kondisi, apabila kondisinya salah atau false, ini langsung ke pengambilan keputusan. Tapi jika kondisinya ini benar, maka akan ke sini dulu conditional code, baru ke pengambilan keputusan. Seperti itu. Untuk contohnya, ini ya sintaksnya, nanti bisa dicoba sendiri. Oke, kita lanjut ke if, elif, else statement. Pernyataan else dapat digabungkan dengan pernyataan if.
Pernyataan else berisi blok kode yang dieksekusi jika ekspresi kondisional dalam pernyataan if menjadi 0 atau nilai false. Pernyataan else adalah pernyataan opsional dan paling banyak hanya ada satu pernyataan lain yang mengikuti if. Ini untuk contoh sintaksnya. If expression, lalu titik 2 ganti baris statement dalam kurung S, habis if langsung else. Else titik 2 statement dalam kurung S. Untuk alur diagram if statement ini dapat kita lihat di gambar 2.3. Jadi, misal sebuah kondisi ini benar, if condition is true, maka ke if code. Lalu dari if code ini langsung ke pengambilan keputusan. Nah, untuk kondisi yang kedua, jika kondisinya salah atau if condition is false, ini kita ke else code dulu. Ini kalau salah, berarti menggunakan else code, baru pengambilan keputusan. Untuk contohnya ini nanti bisa dicoba sendiri. Oke, selanjutnya yaitu elif statement. Pernyataan elif memungkinkan Anda untuk memeriksa beberapa ekspresi untuk true dan mengeksekusi blok code setelah salah satu kondisi mengevaluasi ke true. Mirip dengan yang lain, pernyataan elif adalah opsional, namun tidak seperti yang lain yang paling banyak ada satu pernyataan. Bisa ada sejumlah pernyataan elif yang mengikuti if. For Python tidak menyediakan pernyataan switch atau case seperti pada bahasa lain, tapi kita dapat menggunakan pernyataan if atau else untuk mensimulasikan switch case sebagai berikut. Jumlah ini untuk memasukkan input. Nah, ini untuk sintaksnya yang digunakan. Nanti bisa dicoba sendiri menggunakan PyCharm. Untuk selanjutnya ada nested if. Nested if ini memungkinkan ada situasi saat Anda ingin memeriksa kondisi lain setelah kondisi menjadi benar. Dalam situasi seperti itu, nested if statement. Mungkin ada situasi saat Anda ingin memeriksa kondisi lain setelah kondisi menjadi benar. Dalam situasi seperti itu, Anda dapat menggunakan konstruksi nested if. Dalam konstruksi nested if, Anda dapat memiliki konstruk if, elif, else di dalam yang lain konstruksi if, elif, dan else. Untuk sintaksnya seperti ini. Dan ini nanti dicoba sendiri di aplikasi PyCharm. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum pertemuan kali ini pada modul 4. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih. Nah, oke, sekarang kita akan menggunakan praktikum if. Nah, kita buat filenya dahulu. Klik kanan, new, Python file. Kita namakan if. Nah, kita beri variabel A dan B, nilai A-nya 5, B-nya 8. Nah, ini ada pernyataan if A lebih dari B, maka print A lebih besar dari B. Dan if B lebih besar dari A, maka print B
lebih besar dari A. If A dengan B, kita print A sama dengan B. Nah, dari tiga pernyataan ini, kita pilih yang paling benar. If A lebih besar dari B, apakah A lebih besar dari B? Apakah 5 lebih besar dari B? 8? Pernyataan ini kan salah. Maka ini nanti tidak keluar B-nya. Sedangkan B lebih besar dari A, 8 lebih besar dari 5. Pernyataannya benar, maka nilai print B lebih besar dari A, maka dikadiran akan keluar. Dengan A sama dengan B, apakah 5 sama dengan 8? Pernyataannya salah. Maka if ini tidak akan keluar. Di konsep if ini kita cari yang pernyataannya benar. Sekarang ini if. Nah, yang keluar adalah B lebih besar dari A, karena pernyataan B lebih besar dari A ini yang paling benar. Jadi yang keluar adalah 8 lebih besar dari 5. Kita lanjut ke if else, yang variabelnya sama. Maka kita langsung coba. If A lebih besar dari B, maka yang keluar A lebih besar dari B. Nah, else, namun jika salah, maka yang keluar B lebih besar dari A, atau A sama dengan B. Kita print. Kita coba print. Dan hasilnya ada error di line 12. Line 12 kita cari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ini. Nah, ini ada yang salah. Kenapa salah? Karena saat kita memberi if sama else itu kita kasih titik 2. Jadi else ini bernilai print. Sekarang nya adalah B lebih besar dari A atau A sama dengan B. Nah, jika A lebih besar dari B, maka yang keluar adalah A lebih besar dari B. Kan A adalah 5, maka 5 itu lebih besar dari 8. Pernyataan ini kan salah, maka hasilnya pun salah. Jadi di else ini, nah jika itu pernyataan di atasnya ini salah, maka yang keluar ada pernyataan dari else ini yaitu B lebih besar dari A atau A sama dengan B. Lalu ada elif. Variabelnya masih sama. Kita pakai if dulu. A lebih besar dari B. Pernyataan A lebih besar dari B, maka jika ini pernyataan ini benar, maka keluar A lebih besar B. Elif ini jika ada pernyataan lagi B besar dari A, maka yang keluar adalah B lebih besar dari A. Elif lagi A dan B,
A sama dengan B. Ini kita langsung print aja sekarang. Nah, ini pernyataan yang paling benar adalah elif B lebih dari A. Nah, nilai 8 lebih besar dari 5. So, kita lanjut ke nested if. Nah, ini kayak kita if-nya itu kita dikasih pilihan. Nah, dalam pilihan itu ada pilihan lagi. Kita langsung aja. Input nama Rirawan. Terus ada kita sudah status baru status input status. Nah, ini kita kasih pilihan dia memilih staff atau no. Nah, terus ada golongan, input lagi. Nah, ini kita kasih pilihan dalam status tersebut, kita golongan. A atau B atau C. Nah, ini kita langsung mainkan if-nya. Nah, if dalam memasukkan status dia memilih, dalam memasukkan variabel status dia memilih staff, nah maka gaji 1 juta. Dalam gaji tersebut kita kasih bonus. Nah, dalam bentuk golongan ini. Nah, dalam golongan itu if lagi, if golongannya dipilih, yang dipilih adalah A, golongan tersebut dipilih A, maka bonus elif. Ini kita pakai elif. Nah, golongan dipilih adalah B, maka adalah 400.000. Nah, elif oke. Golongan yang dipilih adalah C, maka yang bonusnya adalah 550.000. Nah, ini termasuk
If di dalam if ada if di dalam if. Ini kita elif, dan jika ini elif ini lanjutannya yang if. Ini jika status yang dipilih adalah honor, maka gaji yang didapat adalah 750.000. Nah, kita if-kan lagi golongannya. Jika dia golongan A, maka bonus yang didapat adalah 150.000. Elif golongannya B, maka kita kasih bonus 275.000. Nah, ini yang untuk golongan ketiga, golongan C. Kita kasih bonus 480.000. Nah, total gaji karyawan tersebut dengan variabel baru Gatot itu gaji ditambah bonus. Kita print gajinya sama dengan gaji. Bonus ini variabel bonus. Sekarang untuk yang gaji total, gaji total ini ke variabel Gatot. Bentaran kita masukkan namanya Mbak Intan. Nah, ini inginkannya 33,5. Oke, nah ini kita disuruh milih antara staff sama honor. Kita coba milih staff. Kita coba nulis staffnya itu yang huruf kecil semua. Benar, ternyata nggak apa-apa. Kita coba golongannya A. Ada yang salah di line 42. Salah. Line 42. Tidak mau.
Lagi. Mobil polisi. Nah, ini kita saat run, nah ini kan tulisnya kan staff pakai S kecil. Nah, ini terus A-nya kita pakai A kecil. Nah, langsung kita enter. Nah, maka ini di gaji, nama variabel gaji itu tidak ada karena variabel gaji itu masuknya di variabel status yang pakainya yang staff yang pakainya S kecil, yang S besar. Kita ganti aja langsung ke S besar, S kapital. Jadi ya 3 kali. Statusnya kita tulis staff. Nah, golongannya kita tulis yang huruf kapital. Nah, maka keluar hasilnya. Ini yang namanya case sensitif ya. Kita suruh milih staff nama honor. Kita nulisnya itu ya harus persis sama yang kita tulis di sini. Nah, ini yang di if ini. Nulisnya harus sama, itu S-nya kapital. Jadi nanti gaji ini, variabel gaji bisa kebaca. Kita nulisnya S kecil, nanti ya gaji tidak bisa kebaca. Ini kita coba yang honor. Pakai huruf kapital, jangan lupa. Golongannya C. Kita akan keluar ini. Wis. Nah, sudah. Terima kasih. Selamat mencoba.